Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini artikel yang sangat berharga dari Ustadz M. Nadif Haliani yang dapat kita pakai sebagai referensi dalam meruqyah. Pada sebagian kasus, meruqyah adalah aktivitas pengobatan yang sangat sederhana. Tetapi, jika kita perhatikan lebih seksama, sebenarnya proses meruqyah tidak sesederhana yang dibayangkan. Proses meruqyah sama dengan proses pengobatan dalam bekam atau pengobatan medis, yakni perlu ditegakkan diagnosa sebelum melakukan terapi. Benarkah demikian? Iya, benar. Pada sebagian kasus, diagnosa memang seolah tidak dibutuhkan. Tetapi dalam kasus-kasus lain, diagnosa sangat dibutuhkan. Sebagaimana dunia pengobatan lain. Apa efeknya jika meruqyah tanpa diagnosa? Meruqyah tanpa diagnosa akan menyebabkan proses ruqyah berjalan lambat. Karena peruqyah tidak menemukan sumber masalah si pasien. Untuk kasus lainnya, pada kasus sangat berat, kesalahan dalam diagnosa atau meruqyah tanpa diagnosa justru akan membuat gangguan terasa berlipat ganda. Mungkin ada yang tidak terlalu mempercayai hal ini dan menyimpulkan bahwa reaksi atau sakit berlipat ganda yang dirasakan adalah bentuk perlawanan jin karena diruqyah saja. Sayangnya tidak ada penjelasan mengapa jin tersebut bisa melakukan perlawanan. Menurut saya, jin tersebut bisa dan berani melakukan perlawanan karena mereka berada dalam posisi aman. Meski telah diruqyah, jadi sumber utama sakit belum tersentuh. Jika sumber utama gangguan telah tersentuh, maka jin tidak akan berbuat banyak. Keluhan yang dirasakan pasien cenderung menurun, meski belum tuntas sepenuhnya. Berikut sebuah fakta kisah seseorang dalam dunia ruqyah dalam blog Ustadz Nadif. Kisah pertama. Kisah seseorang yang merasakan sakit di punggung sampai leher, kadang juga tembus ke dada. Kadang juga perut kanan bawah sakit. Katanya turun kandungan waktu dipijatkan di tukang urut. Sering tanpa sebab merasa was-was, sedih, sampai menangis. Kadang dengar suara aneh, pernah tindian. Dan kadang saat datang di suatu tempat, merasa pernah memimpikan tempat itu sebelumnya. Selain itu, sering mimpi buruk. Mimpi di kuburan, bertemu keluarga yang sudah meninggal. Melihat air sungai, air laut, naik perahu. Kadang naik di tempat-tempat yang tinggi, lalu dikejar-kejar orang. Mimpi digigit ular hijau di kaki kanan. Dan ular itu susah sekali dilepaskan. Katanya itu menggambarkan, saya terkena ain. Pernah mencoba ruqyah yang ada di YouTube untuk mendeteksi keberadaan jin atau sihir di dalam tubuh. Dan hasilnya menguap terus. Dalam kondisi setengah sadar, agak setengah tidur. Lalu selalu melihat teman laki-laki pasien. Anggap saja si A. Dalam mimpi, pasien pergi berobat dan diantar dengan dua teman perempuan naik motor. Lalu melewati jalan yang dalam dunia nyata itu adalah jalan ke rumah si A. Dalam mimpi, bertemu dengan orang yang mengobati pasien. Dia laki-laki, tinggi, memakai sarung, baju kokoh, dan kopiah putih. Wajahnya lupa. Tapi waktu melihat dia, pasien merasa mengenalnya. Ciri orang ini mirip dengan temannya, yaitu si A. Ini prediksi pasien sendiri kalau dia terkena ain. Akhirnya, pasien coba ruqyah mandiri dan baca zikir pagi petang. Beberapa hari kemarin, pasien memohon pada Allah agar ditunjukkan jin atau sihir yang mengganggu.
Dimulai dengan wudu dan baca ruqyah sebelum tidur. Lalu mimpi ada laki-laki yang bilang bahwa dia menyukai pasien sejak awal lahir. Pasien juga sering mimpi gendong anak kecil dan keponakan-keponakannya. Apakah mungkin itu kodam kakek buyut? Karena menurut orang tua pasien, kakeknya punya kodam untuk melindungi desa. Karena dulu kepala desa. Dan tanda lain, ada sepupunya yang belum menikah. Padahal usianya hampir 40 tahun, dan sepupu satunya lagi sudah lama menikah. Tetapi belum punya anak. Dari kisah cerita di atas, terlihat bahwa si pasien menjelaskan dengan detail sumber masalahnya. Baik dari mimpi, tindakan terapi yang telah dilakukan, dan cerita terkait dengan saudaranya yang lain. Dengan kesimpulan bahwa ada jin khodam leluhur yang terlibat dalam masalah yang dialami pasien. Jin bersorban putih yang telah memberikan jasa berupa informasi bahwa masih ada jin dalam tubuh. Itu kemungkinan salah satu khodam leluhur pasien. Masalahnya, mengapa jin lain bisa masuk? Karena saat jin khodam penjaga itu masih memberikan jasa penjagaan bagi si pasien. Seharusnya jin yang menyukai itu tidak bisa masuk. Pertanyaannya, kenapa dia bisa masuk? Karena jin khodam biasanya akan menghadang jin lain. Selama jin lain tersebut kekuatannya di bawah jin khodam tersebut, kemungkinan yang menyebabkan jin lain bisa masuk, misalnya 1. Jin baru tersebut lebih kuat. Akan tetapi, dalam kasus pasien tersebut, tidak lebih kuat. Karena jin khodam tersebut berani memberikan info kepada pasien. Jika jin baru tersebut jauh lebih kuat, maka jin khodam leluhur tersebut tidak akan berkutik, tidak akan memberikan info apapun. Jadi kekuatannya masih seimbang. Kekuatan seimbang dan bentrok di antara mereka inilah yang dirasakan sebagai sakit oleh pasien. Allahu a'lam. 2. Jin tersebut didorong oleh kekuatan lain, sehingga bisa masuk, mengalahkan pertahanan si jin khodam. Kekuatan ini kemungkinannya hanya sihir atau ayin. 3. Pasien pernah melakukan kesalahan, atau mengalami memori buruk, traumatik, goncangan batin, dan sejenisnya. Kondisi batin inilah yang menyebabkan pertahanan pasien lemah. Sehingga, jin baru bisa masuk. Dan jin khodam juga tidak bisa menghalaunya. Maka terapinya awali dengan menemukan hal-hal tersebut. Lacak sedetail mungkin. Lalu terapi mandiri berdasarkan data yang telah ditemukan. Kisah kedua. Seorang ibu menangis, bercerita tentang anak laki-lakinya yang sedang tertimpa masalah. Beliau terlihat terguncang saat bercerita bahwa anaknya sekarang sedang dipenjara dengan tuduhan sebagai pengguna narkoba. Akan tetapi belum kecanduan. Dia ditangkap bukan karena narkoba, tetapi membunuh kakeknya sendiri. Selesai membunuh, si anak melenggang tenang dan berzikir di masjid. Entah kenapa bisa seperti itu, terangnya kemudian. Sebelumnya si anak pernah cerita tentang kondisi batin dan pikirannya sesaat sebelum peristiwa itu terjadi. Katanya waktu itu dia membaca Al-Quran terjemahan. Dan salah satu ayat yang dia baca adalah ayat tentang peperangan. Setelah membaca terjemahan ayat tersebut, dia bilang muncul sosok seseorang yang berbicara ke dia. Dia disuruh perang dan membunuh orang kafir. Beberapa saat kemudian, dia ambil parang. Dorongan dalam batinnya sangat kuat, dan sosok laki-laki yang membujuk itu begitu nyata. Selalu menyuruhnya untuk membunuh. Tak kuasa menahan dorongan itu, si anak mengambil parang dengan niat memerangi orang kafir. Tapi yang dia lihat jelas, yang ada di hadapannya saat itu adalah kakeknya yang sedang tidur berbaring.
Dan beberapa saat setelah itu, peristiwa pembunuhan itu terjadi, terangnya. Dan ternyata, keluhan anak itu sehari-hari, selama ini, adalah was-was. Seperti orang bingung. Dan memang pernah muncul, bisikan kuat juga. Dan juga, sudah pernah diruqyah, sebanyak 4 kali. Dan peristiwa pembunuhan itu, terjadi 2 hari, setelah dia diruqyah, jawabnya. Innalillah. Hal tersebut bisa jadi fitnah besar. Setelah mengikuti ruqyah, dia rajin belajar dan membaca buku tentang gangguan jin. Dia pernah membaca salah satu hadis, kalau tidak salah, yang menyebutkan bahwa anjing hitam adalah setan. Setelah membaca hadis tersebut, muncul bisikan dalam hatinya untuk membunuh semua anjing hitam. Bahkan pernah dia lihat anjing hitam langsung dikejar dan dipukul dengan tongkat sampai anjing itu mati, terangnya. Berarti was-was. Bentuk was-was dan cara dia merespon was-was sudah tergambar sejak awal. Maka yang jadi pertanyaan, apakah bentuk was-was dan cara dia merespon was-was, termasuk nasihat, cara mengatasi dan bersikap jika was-was muncul, itu juga sudah dibahas oleh ruqyahnya. Dan ternyata, jawabannya tidak dibahas. Dan hanya diruqyah, seperti biasa saja. Tanpa ada penjelasan, lebih detail lagi. Innalillahi. Semua sudah takdir Allah. Hal inilah yang sangat disayangkan jika tidak jelas diagnosa dan sedikit informasi yang bisa digali ruqyah. Dalam hati saya merenung, jika ini terjadi pada saya pasti bilang ke diri saya sendiri bahwa saya salah langkah dan salah diagnosa. Setiap kali ada kesulitan dalam meruqyah, saya selalu bilang pada diri sendiri bahwa keterangan yang saya terima terlalu sedikit, atau kesimpulan saya salah, terlalu dini menyimpulkan, atau telah salah diagnosa, dan sejenisnya. Karena dengan begitu, saya akan berpikir ulang. Kita tidak pernah tahu hal yang terjadi pada pasien. Mungkin dengan memperbanyak dialog dan menggali, maka hal-hal yang tidak diinginkan bisa diantisipasi. Setidaknya, kita telah berusaha mengantisipasinya. Meski semua hasil tidak bisa dipastikan. Memahami kondisi gangguan adalah hal mutlak yang harus dilakukan sebelum menterapi. Memahami yang dimaksud, salah satunya adalah sifat gangguan yang kadang tidak bisa selesai sekali ruqyah. Bahkan seringkali, pada sebagian kasus, intensitas gangguan akan terasa meningkat di hari-hari awal pasca ruqyah. Lazimnya, reaksi balik akan muncul di pekan pertama. Selanjutnya akan melemah. Siklus ini biasa terjadi jika ruqyah berjalan maksimal. Kisah di atas saya sampaikan karena 2 alasan, yaitu bagi pasien, berusahalah untuk jujur pada ruqyah. Karena peruqyah tidak pernah tahu hal gaib. Semua kesimpulan yang diambil peruqyah hanya berdasarkan hal yang disampaikan dan hal yang dirasakan pasien. Jika pasien menyembunyikan atau lupa menyampaikan, maka peruqyah akan kesulitan membuat kesimpulan yang benar. Semakin detail info yang diberikan, semoga semakin baik saran dan terapi yang diberikan. Proses ruqyah sama dengan pengobatan medis dan herbal, yakni butuh komunikasi, butuh data, dan butuh kerjasama dengan pasien. Pasien dan keluarga harus bercerita, sekecil apapun, tentang dirinya, keluarganya, sakitnya, bahkan tentang lintasan hati dan mimpinya. Karena semua itu akan menjadi keterangan sangat penting bagi peruqyah untuk menentukan langkah. Saat kita datang ke dokter, yang pertama kali kita lakukan adalah menyampaikan semua yang kita rasakan pada dokter. Tanpa ada yang ditutupi, disampaikan semua. Dan bergembiralah
jika dokter banyak bertanya. Hal ini juga berlaku saat kita datang kepada seorang peruqyah. Bagi peruqyah, dialog dan diagnosa adalah keharusan dalam ruqyah, agar kita memahami lebih detail tentang hal yang terjadi pada pasien. Meski pada akhirnya, terapinya sama. Peruqyah harus memperlakukan bahwa pasien adalah unik dan spesifik. Maksudnya, kasus dan masalah yang sama persis, yang dialami oleh orang yang berbeda, belum tentu pendekatan terapinya sama. Tambahan nasihatnya, amal yaumiyahnya, dan terapi mandirinya mungkin akan berbeda. Karena setiap orang memiliki kondisi batin yang tidak sama. Dan yang terpenting adalah, peruqyah selalu menjalin komunikasi dengan pasien atau keluarganya untuk memantau perkembangannya. Jadi kewajiban peruqyah tidak selesai sesaat setelah ruqyah dilakukan. Karena sesuatu yang akan terjadi di rumah pasca ruqyah seringkali masih ada kaitannya dengan ruqyah sebelumnya. Saat kita datang ke dokter, dokter bertanya banyak hal tentang diri dan sakit kita. Semakin dokter itu cerewet dan banyak omong, kita semakin suka dan nyaman. Maka, jadilah peruqyah yang cerewet dan banyak mendengarkan. Semoga dengan memperbanyak dialog dan diagnosa, proses ruqyah menjadi lebih hidup. Keakraban terjalin dengan baik. Semangat saling menasihati terbangun. Dan ending yang kita harapkan adalah proses ruqyah berjalan lebih efektif. Ini hanya sebuah sudut pandang, bisa diterima, bisa ditolak. Tanpa maksud apapun, selain berbagi, demi kebaikan bersama. Allahu a'lam. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.